Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi di channel Robit Fahmi. Seperti janji saya kemarin, hari ini kita akan membahas buku dari Jeffrey Winters yang berjudul Oligarki. Tapi untuk sementara ini saya akan membahas dari sisi pengantarnya saja karena saya membacanya belum cukup tuntas, yaitu tentang oligarki. Apa sih itu oligarki? Mungkin kata ini sering kita dengar, baik itu dari teman atau media sosial yang apalagi ketika momen-momen politik, banyak sekali kata ini bertebaran di media sosial. Mereka yang menyudutkan salah satu pihak bahwa ada kelompok oligarki dari salah satu pasangan calon misalkan. Lantas apa itu oligarki? Beberapa orang itu menyebutkan bahwa oligarki itu mempunyai pengertian yang rumit, yang tidak spesifik, jadi belum jelas, masih abu-abu. Tapi kalau secara bahasa, oligarki itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligarkia. Oligo itu sedikit, archen itu memerintah. Jadi kalau menurut ensiklopedia, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh minoritas kecil. Jadi orang kaya yang dia minoritas yang saling berhubungan ini membangun kekuasaan lewat pemerintahan. Ini tujuannya di samping untuk mempertahankan kekayaannya dengan berbagai cara, juga untuk memperkaya diri. Nah, ini yang mungkin bisa kita sebut sebagai oligarki. Nah, ini kita sepakati bersama. Tapi oligarki ini sulit untuk untuk dihilangkan karena dia selalu muncul di berbagai sektor pemerintahan. Misalkan dalam sistem demokrasi, justru oligarki ini tumbuh subur karena dia dapat mengendalikan atau dia dapat memasang calon sesuai dengan keinginan mereka, karena mereka punya sumber daya atau kekayaan ekstrim yang dimilikinya secara pribadi. Nah, misalnya begini, misalkan dalam sebuah kelompok minoritas dalam permainan bowling. Jadi di bukunya Winters itu dicontohkan, dalam permainan bowling misalkan ada sekelompok minoritas yang dia berkuasa karena dia punya materi yang cukup, terus kemudian tempat yang layak dan lain sebagainya sudah, sehingga hanya di sana tempat yang mungkin bagus untuk bermain bowling, sementara tempat lainnya juga menjadi kekuasaan mereka. Lah, sementara si miskin berusaha karena dia mungkin punya kemampuan untuk bermain bowling, sehingga turut bergabung. Tapi karena mungkin faktor dia miskin, sehingga dia sulit menjadi juara atau menjadi pemenang. Jadi permainan semuanya diatur, kapan turnamen itu dilakukan, terus kemudian ciri-ciri atau syarat yang harus dipenuhi oleh pemain. Maka ketika hal semacam itu, ketika kelompok minoritas itu memainkan perannya sebagai orang yang berkuasa di permainan bowling, ketika sudah mulai banyak yang sadar bahwa permainan bowling sudah tidak fair dan mereka berhenti bermain bowling, maka akan buyar, karena tidak mungkin permainan bowling itu hanya dikuasai atau dimainkan oleh mereka. Lah, ini namanya mereka bukan oligarki. Jadi kekuasaannya itu masih terbatas dan mudah dipatahkan. Menurut Winters di sini, oligarki itu dia saling berkaitan antara sistem satu dengan yang lainnya. Jadi mereka sulit sekali untuk dihancurkan dan dia tidak terikat dengan satu pola atau
Misalkan dia orang kaya, terus kemudian karena faktor jabatan dia misalkan jadi menteri, kemudian kekayaannya bertambah, dan kekayaannya yang sudah ada dia dipertahankan, tidak berkurang, bahkan bertambah. Tapi kekayaan yang bertambah itu bisa hancur ketika dia sudah tidak menjabat menteri, maka dia bukan disebut sebagai oligarki. Oligarki tetap akan mempertahankan kekayaannya sekalipun dia tidak mempunyai jabatan. Mungkin ini sebatas mungkin ketika sistem demokrasi terus kemudian ada dua pasangan calon presiden misalkan, oligarki itu bisa bermain di dua kaki. Jadi dia tidak bisa kalah dan bakal selalu menang. Siapapun pemenangnya ya oligarki berada di sana gitu. Dia mengatur pemerintahan sedemikian rupa, bahkan mungkin undang-undang dia bisa memesannya untuk kepentingan mempertahankan kekayaannya. Semisal kelompok oligarki atau kelompok minoritas ini, dia kekayaannya bersumber dari sumber daya alam, katakanlah batu bara. Ketika pemerintah misalkan aturan soal pajak bagi batu bara itu tidak pro kepada mereka, maka mereka bisa mengaturnya karena pemerintahan yang sudah ada di bawah kaki tangannya bisa dikendalikan sedemikian rupa, sehingga lahirlah misalkan undang-undang pajak bagi pengusaha batu bara itu diturunkan 50%. Itu bisa jadi. Kita tahu bahwa pada pemilu sebelumnya ada segelintir orang yang katakanlah dia memiliki kekayaan ekstrim dan dia berada di kubu yang berbeda, satu di calon A, satu di calon B. Ini ketika Pilpres tahun 2019 antara Jokowi vs Prabowo. Ada dua kelompok yang saling berseteru. Tapi untuk soal kekayaan, dua orang ini saya pikir memiliki tujuan yang sama, yaitu selain mempertahankan kekayaan juga untuk meningkatkan kekayaannya. Dua orang ini kalau tidak salah saya baca di berita, dia memiliki saham di tambang di daerah Banyuwangi. Mungkin itu bisa kita sebut sebagai oligarki, karena setelah pertarungan selesai pemilu, siapapun yang menang, oligarki tetap menang. Dan sekarang orang itu masuk juga di pemerintahan, walau kemarin di posisi kalah. Saya tidak perlu menyebutkan namanya, tapi teman-teman sekalian bisa mencari di Google siapa yang memiliki saham di tambang Banyuwangi, tapi kemarin ketika momen Pilpres itu berseberangan. Mungkin itu bisa yang dijadikan contoh, tapi itu saya tidak bisa menyebutkan bahwa itu oligarki, tapi paling tidak itu gambaran sederhananya lah. Oligarki itu tidak mudah dipatahkan, terus kemudian tidak terikat dengan jabatan, dan sangat sulit untuk dibasmi karena mereka memiliki pola-pola yang saling terikat. Apalagi model sistem demokrasi, oligarki itu bisa tumbuh subur. Kalau teman-teman semuanya baca di berita atau mungkin bisa cari di searching di Google, harta kekayaan atau kekayaan Indonesia itu hanya dikuasai oleh minoritas atau beberapa orang saja. Jadi mungkin saya lupa datanya, mungkin 70% lah atau 60% lah dikuasai oleh segelintir orang, dan 30% dikuasai oleh kalangan elit atau kalangan orang kaya. 10% itu orang tidak mampu, orang kalangan bawah lah, orang yang sederhana dan sebagainya. Katakanlah ini masyarakat sipil yang mereka secara ekonomi ya keadaannya ya begini-begini saja. Jadi ini bisa menjadi rujukan bagi teman-teman yang mungkin selama ini
tidak memahami apa itu oligarki, dan kalau mungkin penjelasan saya ini kurang jelas, teman-teman bisa baca sendiri bukunya Jeffrey Winters dengan judul Oligarki. Mungkin ini pengantar dari saya. Setelah ini kita akan masuk pada pembahasan yang lebih rumit, karena di situ kalau dilihat dari daftar isinya ada oligarki yang bentuknya mafia, terus kemudian dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, pengantar dari bukunya Jeffrey Winters soal oligarki. Kalau teman-teman suka dengan channel saya, bisa subscribe, terus kemudian bunyikan loncengnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.